Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Siska dan Suster Clara. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar, yaitu pelajaran 8 dengan judul Kisah Esau dan Yakub. Kalau minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang kisah Abraham. Nah, silahkan disimak kembali, diperhatikan kembali apabila anak-anak belum paham. Kemudian apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya ke Bu Siska atau ke Suster Clara. Baik, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa Ibu dan Suster mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Mari kita ambil sikap doa yang baik, kita bacakan doa yang ada di layar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk memilih sesuatu yang lebih berguna untuk mencapai cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pentingnya memiliki cita-cita untuk masa depan, kemudian berusaha menggapai cita-cita dengan rajin belajar, rajin bekerja, mohon berkat dari orang tua, serta selalu berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan dengan pengantar. Anak-anak tentu ingin menjadi juara. Siapa yang tidak mau menjadi juara? Pasti semua mau. Sehingga bisa meraih cita-cita. Lalu bagaimana supaya kita bisa meraih cita-cita? Untuk meraih prestasi istimewa, orang harus memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha, berlatih, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan. Seperti dikisahkan tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Dia berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau kakaknya. Berkat Tuhan yang seharusnya diturunkan dari ayah mereka, Ishak, kepada anak sulungnya, Esau, kini menjadi milik Yakub. Nah anak-anak, sekarang Suster dan Ibu Siska mengajak anak-anak untuk menyaksikan kisah Esau dan Yakub. Ayo di rumah, ambil sikap yang baik, kita bersama-sama menyaksikan kisah Esau dan Yakub. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya,
tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Tadi kita sudah menyaksikan kisah Esau dan Yakub. Anak-anak, bahwa anak sulung mempunyai derajat tinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Maka ia rela menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Marilah kita meniru semangat Yakub untuk berusaha mendapatkan yang istimewa di dalam hidup kita. Misalnya, kita berusaha naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa, belajar yang tekun dan rajin supaya kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Setiap orang lain mendapatkan kedudukan istimewa atau menjadi juara. Bahkan untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi, kerja keras dan tidak mudah menyerah. Maka Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil istimewa dan menjadi juara. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kisah Esau dan Yakub. Tentu ada beberapa hal, ada banyak hal yang mana melalui kisah Esau dan Yakub bisa kita teladan atau bisa kita contoh dari kisah tersebut. Maka melalui pelajaran ini kita semua dibimbing untuk berpikir masa depan. Berpikir masa depan berarti memiliki cita-cita. Apabila seseorang mempunyai cita-cita, ia akan berusaha mencapainya. Contohnya adalah yang dilakukan oleh anak-anak sekarang. Misalnya anak-anak mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter, menjadi pelukis, penyanyi, atau lain sebagainya. Maka yang dilakukan anak-anak sekarang belajar itu adalah salah satu usaha yang dilakukan anak-anak untuk meraih cita-cita, untuk meraih masa depan yang anak-anak inginkan. Mencapai cita-cita dapat melalui usaha dan kerja keras, seperti rajin belajar, rajin bekerja, mohon berkat dari orang tua, serta selalu berdoa memohon berkat dari Tuhan. Nah, itulah yang dapat kita pelajari, dapat kita teladan dari pembelajaran kita hari ini tentang kisah Esau dan Yakub. Baik anak-anak, selamat belajar di rumah.
tetap jaga kesehatan, patuhi orang tua. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ke Bu Siska atau kepada Suster Clara. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.